Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikril habibi wa auliya'i shalihin tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurul qulubina wa munkirina wa maulana Muhammad Sayyidi sadat wa khairil kainat wa ala alihi wa sahbihi anjumil bahirat wa tabi'ina wa tabi'ihim bisani min yaumina hadha ila yaumil ma'ada. Amma ba'du, yang saya muliakan Abuya Murabbil Wahinal Garim Ad-Da'iya ilallah Sayyidul Habib Ridha Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya hafidhuhullahu ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak Suwondo, Ketua LMK RW 2, Bapak Nur Hadianto atau Bapak Tommy, dan Pak Haji Lutfi, kemudian Ustadz Deden Rayani, dan semua warga kampung Kandang Kuda. Alhamdulillah di malam hari ini, di bulan yang sangat mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membahagiakan Rasul. Membahagiakan siapa Pak? Bu, membahagiakan siapa Bu? Bahagiain siapa? Suami? Hah? Bahagiain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sebagian para ulama mengatakan wa inda dzikril habibihi wa auliyaihi shalihin tatanazzalu rahmat. Mau enggak tempatnya ini dikasih rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Hah? Mau. Kalau mau dikasih rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala wa inda dzikril habibihi wa auliyaihi shalihin tatanazzalu rahmat, maka ketika disebutkan biografinya orang-orang soleh, ketika disebut sepak terjang dakwanya orang-orang soleh, maka tempat tersebut dicucuri rahmat. Kalau tempat tersebut curi rahmat, jauh yang namanya bala, bencana, diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kebabkan, yang namanya kemalingan, yang namanya itu diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat wa inda dzikril habibihi wa auliyaihi shalihin tatanazzalu rahmat wal barakat. Ketika kan di kampung tersebut biografinya orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Siapa aja sih? Yang mereka berpegang teguh dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kehidupannya tidak lepas daripada Al-Quran dan hadis. Nah di depan kita ini subhanallah, yang mana guru kita, guru semua dari kampung Pasar Rumput khususnya Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya telah hadir di sekitar kita untuk semata-mata apa Pak? Untuk mengundang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa Bu? Sebab apaan? Ya gitu. Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adzibahum wa anta fihim. Allah subhanahu wa ta'ala gak bakal mengadab suatu kampung, gak menghadap suatu tempat, gak mengadab, gak menghukumi, gak memberi bala kepada satu tempat kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat tersebut. Nah bagaimana kita ngundang Rasulullah? Ayo anak tanya, Bu, ada gak jawabannya? Bikin dangdutan, nyanyi sana sini, itu ngundang Rasulullah apa ngundang setan? Tahu dari mana? Tahu aja. Hah? Gimana kita mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dengan kemaksiatan? Apakah dengan kemungkaran? Apakah dengan sesuatu yang sia-sia? Enggak. Kita bacain sholawat di kampung kita. Kemudian kita undang
Ulama warasatul anbiya. Siapa sih pewarisnya Rasulullah nih, siapa? Kalau bukan para ulama. Dan di depan kita alhamdulillah guru-guru kita telah hadir. Khususnya ada ilallah Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya telah hadir di kalangan kita untuk mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala agar tempat kita ini nggak kena bala, nggak kena yang namanya kebakaran. Kita ambil ibrah. Tahu ibrah, Bu? Ngambil hikmah. Ada kampung sebelah. Kan, tahu kan? Berapa RW yang hangus kemakan api? Ayo, berapa rumah? Hah? Berapa RW? Berapa? Ratusan rumah apa berapa? Ratusan RW? Ratusan Sebab apa? Kayak gitu. Sebab apa? Sedikit mereka untuk mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mereka mengundang pewarisnya Rasulullah. Jangan anggap mereka ini yang suka bikin maulid, mereka ini yang suka bikin pengajian, mereka yang suka bikin perkumpulan-perkumpulan yang mana di dalamnya mengingat Rasulullah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perkumpulan-perkumpulan yang bikin mengganggu orang lain. Jangan kira seperti itu. Sebab apa? Seharusnya mereka berterima kasih kepada mereka yang mengadakan perkumpulan-perkumpulan yang mana di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran dan pujian-pujian kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab perkumpulan mereka yang menyebabkan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf nih, Bu, Jakarta, antum tahu sendiri, Pak. Bapak tahu kan Jakarta zaman dulu kayak gimana sampai sekarang. Kayak gitu. Majelis di mana-mana, maulid di mana-mana. Itu semata-mata untuk apa? Melindungi negara kita, melindungi kota kita, minimal melindungi kampung kita. Oleh sebab itu, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Untuk apa? Untuk mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan segan-segan untuk hadir majelis ilmu. Jangan malu-malu untuk hadir majelis solawat. Jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Syaitan ketika menggoda hambanya, ketika mereka ini nggak mau belajar yang namanya ilmu agama, mereka dikasih titik rasa malu, yaitu kepengecutan di dalam hatinya untuk menerima daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu sama pengecut itu hampir sama. Malu sama pengecut itu sama. Contohnya begini, Bu. Contohnya begini. Ayo ngaji. Malu kayak gitu. Malu nggak ada yang kenal. Malu begini. Itu bukan malu namanya. Itu namanya pengecut. Yang namanya malu ini ketika mereka ini ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan malu. Nah, sekarang salah pemahaman. Orang ngaji malu, orang hadir majelis sholawat malu, orang hadir majelis pengajian ibu-ibu ini, Bu, kalau pengajian ibu-ibu maaf nih, ibu-ibu nih banyak. Kalau Bu Haji Ulfa bikin pengajian itu banyak lagi. Kemudian coba satu RW ini dikumpulin ibu-ibunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulin ibu-ibunya untuk mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti tempat tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal adalah orang yang ada di dalam kampung tersebut diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang nyari duitnya, tenang nyari nafkahnya, tenang nyari apa lagi? Nyari apaan, Pak? Bu? Biasanya nyari apaan? Nyari duit. Kalau udah pikirannya Nah, itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal diberikan ketenangan, tapi dengan syarat ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjung tinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah dapat dua-duanya, baru timbul rasanya cinta. Ada gak cinta? Cinta itu bukan sama istri kita. Cinta yang pantas kita kasih itu ke siapa?
Hah? Ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada siapa lagi yang pantas dicintai? Rasulullah, bukan sesuatu yang sia-sia yang kita cintai. Dan zaman sekarang banyak Bu, dengan perkembangan zaman sekarang itu banyak orang-orang tertipu dengan peradaban dunia, sehingga mereka melupakan di mana letak prioritas cinta mereka kepada siapa. Kayak gitu. Kalau cinta kita kepada suami kita, maaf, suami kita bisa nyelamatin kita gak nanti di akhirat? Bisa gak? Bisa ngejamin gak Bu? Hah? Bisa ngejamin gak? Apalagi suaminya istrinya apalagi istrinya nah, cintanya terbang. Nah gitu. Kan gak ngejaminin untuk menyelamatkan kita di akhirat. Terus cinta kita letakkan kepada istri kita. Apakah istri kita bisa kita jamin bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat? Nggak bisa. Nggak dikasih duit sehari ngedumel kayak gitu. Ya makanya kita letakkan rasa cinta ini kepada yang pantas untuk dicintai. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirat Pak, nanti di akhirat nggak ada satu orang, nggak ada para anbiya yang berani meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan Nabi Muhammad apa di lisannya? Ummati, ummati, ummati. Anak tanya, antum yang di sini umatnya Rasulullah apa bukan? Umatnya Rasulullah apa bukan? Kayak gitu. Pantas gak kalau cinta kita ini kita kasih kepada selain Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pantas gak? Hah? Ya nggak pantas. Kita utamakan cinta kita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga insya Allah nama-nama kita ini dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah keluarga kita, keluarga besar kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dunia kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan akhirat kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kampung kita khususnya kampung Kandang Kuda dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Di dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dan terakhir Bu, semoga kita tidak keluar di majelis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan guru-guru kita, memuliakan lisan anak-anak kita, memuliakan lisan saudara-saudara kita, memuliakan lisan semua orang yang kita sayangi. Ketika diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan lisannya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatu haqilanaiha walaiha namut walaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma yafrijlah mi farij wa frijlah mi farij wa frijlah mi farij farizana umumana wa umumana farajana ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana wa liwalidina wa auladina wa syekhina wa ikhwanina fid din wa liman habbana fik wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka diyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa walana wa kullasan taita. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal waliyalina kasami'u du'a. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.